Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu. Pada kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 2. Pada kegiatan pembelajaran ini kita akan mengenal macam-macam kelainan pada organ gerak. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, dengan mengamati gambar, kalian mampu memahami kelainan tulang sebagai salah satu organ gerak manusia. Kemudian, dengan membaca, kalian mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, dengan menggambar, kalian dapat membuat komik dengan baik, dengan penuh percaya diri. Nah, anak-anak Ibu, silakan kalian amati gambar berikut ini. Apa yang kalian lihat? Ya, ada orang tua yang menggunakan tongkat yang terlihat bungkuk. Ya, tubuhnya terlihat bungkuk. Mengapa? Nah, pada saat muda, dulu ia selalu memaksakan tubuhnya untuk terus bekerja tanpa memperdulikan waktu istirahat. Sejak muda, ia sudah jadi pengrajin gerabah. Jadi, waktunya dihabiskan untuk duduk membungkuk, membentuk gerabah. Sehingga akhirnya tubuhnya menjadi bungkuk. Tulang pada pengrajin ini mengalami kelainan atau gangguan karena sikap duduknya yang suka membungkuk terus dan tanpa istirahat, sehingga tulangnya menjadi bengkok atau bungkuk. Nah, anak-anak Ibu, ini adalah salah satu contoh kelainan pada tulang atau gangguan pada tulang manusia. Mari kita kenali berbagai macam kelainan pada organ gerak manusia, yaitu tulang. Nah, ini kita kenali yuk. Ada 6 kelainan pada tulang manusia. Apa saja? Yang pertama yaitu fraktura atau patah tulang, yaitu kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik oleh kendaraan bermotor ataupun terjatuh. Nah, fraktura ini dibedakan menjadi 2. Ada fraktura tertutup dan ada namanya fraktura terbuka. Kalau yang tertutup itu, ia tidak merusak kulit ataupun jaringan otot. Nah, sebaliknya fraktura terbuka, jadi patah tulang ini merobek atau menembus kulit dan otot. Jadi dia keluar tulangnya. Itu ya nak ya. Itu namanya patah tulang atau fraktura. Nah, selanjutnya yaitu osteoporosis. Jadi, osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan adanya pengeroposan tulang. Coba kalian lihat pada gambar. Nah, ada yang berongganya awalnya rongganya rapat, kemudian rongganya menjadi jarang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium. Jadi tulangnya makin lama makin menjadi keropos. Nah, kemudian yang ketiga yaitu fisura atau retak tulang. Jadi retak tulang itu kelainan tulang yang menimbulkan keretakan akibat kecelakaan. Beda nak ya dengan patah. Kalau patah benar-benar patah, tapi kalau retak seperti retak tanpa mematahkan tulangnya. Tapi juga menimbulkan kelainan atau sakit pada organ gerak manusia. Nah, selanjutnya ada lordosis. Apa sih lordosis? Nah, seperti kalian lihat pada gambar ya. Nah, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah. Jadi, sikap duduk anak ini salah sehingga tulang belakangnya melengkung. Hal ini mengakibatkan posisi kepalanya tertarik ke belakang. Dadanya membusung. Nah, ini adalah posisi sikap duduk yang salah sehingga tulang belakangnya menjadi melengkung ke depan. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya skoliosis. Nah,
skoliosis ini kelainan tulang karena sikap duduk juga yang salah, sehingga tulangnya melengkung ke arah ke samping. Nah, ini suka duduk yang miring-miring, meliuk-liukkan badannya saat menulis. Nah, maka akan menyebabkan badannya membengkok membentuk huruf S. Itu ya anak-anak ibu ya, nama istilahnya yaitu skoliosis, seperti huruf S. Nah, yang terakhir yaitu kifosis. Nah, kelainan tulang karena sikap duduk yang membungkuk. Seperti kakek tadi ya. Jadi, kalau kita sering menulis terlalu suka membungkuk, maka tulang belakang kita akan membengkok. Nah, terus membungkuk. Nah, jadi anak-anak ibu, ini adalah macam-macam kelainan pada organ gerak manusia atau tulang. Nah, supaya jangan kita mengalami kelainan pada tulang kita, ada baiknya kita mengenal bagaimana ya posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Untuk itu, ayo kita membaca teks berikut ini, yaitu teks tentang posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Silakan anak-anak membaca dengan baik dan benar, sehingga kalian tahu bagaimana posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Setelah kalian membaca, silakan kalian tulis ide pokok tiap paragraf dari teks yang sudah kalian baca. Bisa ya? Oke, pasti bisa. Nah, anak-anak ibu, coba kalian perhatikan gambar di depan. Nah, apa yang kalian lihat pada gambar? Ada seorang yang duduk di depan komputernya ya bapak-bapak. Kemudian dia terasa sakit pinggang. Begitu ya ceritanya nak ya. Kemudian ada yang menghampiri. Nah kemudian perempuan itu memperlihatkan bagaimana posisi duduk yang benar. Ini adalah komik. Apa sih komik itu? Nah, jadi suatu seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Jadi dari gambar ini kita dapat membentuk suatu cerita. Jadi gambar ini menceritakan sesuatu jalinan cerita. Itu namanya komik. Nah, anak-anak ibu, kalian pernah membaca komik tentunya ya. Nah, pada kali ini kita akan mencoba membuat komik seperti di depan. Kalian coba sebisa kalian dan semampu kalian. Nah, untuk berkreasi kita hari ini, kalian diminta membuat komik dengan memilih salah satu tema. Pertama, sikap dan posisi membaca yang benar. Kemudian, bagaimana proses pembuatan gerabah. Kemudian yang ketiga, berolahraga. Silakan kalian pilih tema komik apa yang akan kalian buat. Oke anak-anak ibu ya. Ibu tunggu kreasi kalian dalam membuat komik. Baik anak-anak ibu, semua kegiatan silakan kalian kirim di classroom kita. Jika ada kesulitan, kalian bisa melihat internet dan bisa langsung menghubungi ibu. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan, ibu siap membantu. Oke anak-anak ibu, kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Tetap selalu jaga kesehatan, biasakan duduk dengan benar, dan biasakan untuk hidup sehat. Selamat berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.